Ini mobil first impression gue adalah ketika naik mobil ini ya, nyetir mobil ini tuh mobilnya terang banget karena kacanya gede-gede. Karena pertama dia Toyota. Toyota partai banyak. Kesimpulannya, Foxy 2020 ini pasarannya di Halo Sobat Seva, welcome back di Infotomotives. Kita hari ini akan test drive Foxy tahun 2020. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ini mobil first impression gue adalah ketika naik mobil ini ya, nyetir mobil ini tuh mobilnya terang banget karena kacanya gede-gede. Terus kaca depannya juga gede banget, jadi lu visibilitas enak. Terus kacanya banyak, karena di depan pilar A itu ada kaca kecil, baru dibelah sama spion dan juga sama kaca untuk driver. Bentar, kita bayar tol dulu. Oke, ini bukan Foxy terbaru. Ini Foxy satu generasi sebelum yang terbaru, which ini tahun 2020. Dan tadi ya, ini mobil terang banget karena kacanya gede-gede. Ini adalah salah satu MPV boxy yang menjadi alternatif kalau lu misalkan mau mobil keluarga yang super lega, super gede, tapi menurut lo Alphard tuh kegedean, atau lo masih suka nyetir sendiri ya, nggak suka disupirin sama driver. Nah, Foxy ini tuh menjadi satu alternatif yang emang MPV gede, boxy, mewah kelihatannya, tapi masih friendly untuk disetir sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah gimana sih impresi berkendaranya si Foxy tahun 2020 ini. Oke, Foxy tahun 2020 ini udah dilengkapin sama beberapa fitur berkendara ya, termasuk dengan Eco Mode juga. So, emang mobil ini tuh teknologinya udah modern banget. Karena usianya baru 5 tahun nih, karena konten ini kan 2025 ya, kita syuting 2025, ini mobil keluar tahun 2020. Nggak kelihatan jadul sama sekali. Semuanya tuh masih bener-bener kayak mobil baru. Dan nyetirnya juga masih enak. Surprisingly ya, mobil segede gini itu setirnya enteng gitu ya, terus handlingnya juga enak. Kayaknya masuk gang kecil juga nggak terlalu worry. Mungkin karena emang dimensinya itu nggak sebesar Alphard atau Velfire. Nanti mungkin dimensi lengkapnya bisa kita taruh di sini nih. Berapa dimensi Foxy tahun 2020 ini. Dia udah dilengkapin sama cruise control juga, kita akan coba cruise controlnya. Nah, jadi ini cruise control udah aktif. So far cruise controlnya ini belum adaptif ya, jadi belum ada lane keeping assist, belum bisa belok-belok sendiri setirnya. Cuman ini udah sangat-sangat membantu untuk kita yang suka perpergian jauh, lewat jalanan yang panjang gitu ya, tol yang panjang, udah hidupin cruise control, nyetirnya akan jauh lebih relax. Posisi nyetirnya juga enak, joknya itu ergonomis banget, kelihatannya kayak meluk, padahal ini bukan sedan. Ini MPV gitu ya, tapi joknya enak banget, udah dilengkapin sama armrest kanan kiri, so nyetirnya akan jauh lebih relax lagi. Ditambah interiornya itu warnanya unik nih, warnanya sebenarnya full black tapi ada aksen coklat tua di sini, entah coklat tua entah merah tua ya ini namanya, tapi ini brown sih, lebih tepatnya ini brown. Jadi ada brownnya juga di sini, terus di combine sama piano black. Interiornya sih calming banget gitu. Terus piano blacknya juga sampai setir, tapi ini ya ini biasanya kan kalau di setir itu wood panel juga ya, ada wood panelnya, cuman ini warnanya hitam. Ini kayak piano black tapi ada gurat-guratnya gitu, jadi kelihatannya kayak wood panel sebenarnya. Oke, ini cruise control kita matiin dulu, kita akan jalan lagi. Terus suspensinya ini khas MPV ya, khas MPV itu empuk. Walaupun nggak bisa dibilang seempuk sedan, cuman mobil ini tuh termasuk empuk suspensinya. Nggak yang gerodakan ya, karena emang mobil ini kelasnya premium ya. Jadi emang ini mungkin bisa kita bilang baby Alphard mungkin ya. Baby Alphard karena dimensinya nggak sebesar Alphard atau Velfire. Cuman emang secara kenyamanan tuh nggak kalah lah sama kakak-kakaknya. Dan semua instrumennya tuh accessible banget. Ada satu tombol di sebelah tuas transmisinya itu yang
untuk mengatur AC. Dan pengaturan AC-nya ini lumayan banyak. Mobil ini untuk pengaturan AC-nya itu udah dilengkapin sama triple zone. Jadi depan, belakang, dan juga kanan kiri itu bisa di-adjust semuanya suhu dan juga kekuatan semburan AC-nya. Dan untuk ukuran mobil yang berusia 5 tahun ya, mobil ini sekali lagi nggak kelihatan jadul sama sekali ya, baru 5 tahun anyway. Ditambah dia udah dilengkapin sama 2 sunroof. Sini ada sunroof. Di terang kita nyetirnya, di belakang juga ada sunroof yang ukurannya lumayan besar. Oh, panoramik atau sunroof nanti akan kita make sure ya. Terus vanity mirror juga udah ada auto lamp-nya, jadi kalau dibuka ya lampunya nyala. Mobil ini itu udah dilengkapin sama transmisi CVT, yang dimana emang secara akselerasi dia lebih smooth, cuman emang nggak yang bisa digentak gitu, jadi emang harus diurut gasnya pelan-pelan. Tapi walaupun ini CVT tapi udah 7 speed, jadi ini ada mode manualnya, ada triptoniknya. Nah itu bisa diatur sampai 7 gitu, sampai 7 speed. Nice banget sih. Nah mobil ini kita tutup dulu silang. Mobil ini dilengkapi mesin 3ZR 2000 cc. Jadi mesinnya ini sama kayak yang ada di Corolla Altis tipe V yang 2000 cc. Nah ini mesinnya Corolla Altis cuman ditaruh di MPV sebesar ini gitu. So dari tenaga nggak yang terlalu gimana banget, cuman cukup lah untuk ngedorong mobil yang beratnya mungkin 1 ton lebih ya. Pasti 1 ton lebih nih mobil, karena gede banget mobilnya. Kekedapan kabin dibilang senyap banget enggak, tapi dibilang bising juga enggak. Jadi so-so. Suara dari luar masih masuk gitu ya, cuman nggak yang terlalu mengganggu. Road noise masih masuk, wajar tapi nggak mengganggu juga. Terus dia punya MID yang lengkap nih. Di tengah sini ada MID-nya. Itu kelihatan tuh dari arah semburan AC, average konsumsi BBM, real time, suhu di luar ada berapa derajat gitu ya. Bahkan sampai ke pengaturan mobil juga ada di sini tuh. Eco-nya seperti apa, driver temperaturnya, blowernya, ini pengaturan AC. Tuh, bahkan ada jamnya bisa diatur-atur tuh, kayak burung hantu, gambar burung hantu gini juga bisa tuh. Oke. Ya, semuanya udah lengkap sih di sini informasinya. Bahkan kalau ada kerusakan dia akan kasih tahu juga, ada warning juga karena udah full TFT anyway si MID-nya. Jadi fleksibel banget. Average konsumsi BBM mungkin di 111 dalam kota ya, 111, 112 gitu. Bahkan bisa kalau luar kota mungkin bisa 118. Tapi emang tenaganya so-so ya, jangan expect banyak sama tenaga mobil ini. Karena mobil ini juga bukan buat kebut-kebutan anyway, buat cruising santai bareng keluarga. Mungkin kalau misalkan lo mau beralih dari sedan, tiba-tiba nambah personil gitu ya, nambah anak. Nah, yang mobil ini udah jadi jawaban nih. Mungkin lo kayaknya kalau Zenix masih kurang lega, nah kira-kira bisa nih kayaknya nih buat beli mobil Foxy ini. Dan untuk tahun 2020 mungkin harganya sekarang di 200 something ya, di 200 something. Meanwhile barunya ini di 400 sampai 500 jutaan lah gitu. Nah mobil ini tuh kebetulan punya tim kita juga, dan kilometernya itu masih rendah banget, 37.000 kilometernya. 37.000, so mobil ini masih enak. Terus dia udah ada power sliding door juga kanan dan kiri untuk keluar masuk penumpang. So fitur-fiturnya sebenarnya mirip-mirip sama Alphard dan juga Velfire, cuman ini versi lebih compactnya aja gitu. Ya sejauh ini sih kalau ditanya ya, 2025 masih worth it atau enggak mobil ini? Kalau lo butuh MPV 7-seater captain seat di harga 200 jutaan, ini sih
menurut gue worth it banget. Ini worth it banget sih. Terus bensinnya juga nggak seboros yang cc di atasnya ya, karena mesinnya cuma 2000 cc. Anyway, 3ZR 250 Ti ya udahlah, pasti bahan bakar mah cengli lah gitu ya. Buat daily juga masih enak. Terus tadi kalau lo nyetir sendiri mobil ini, lo nggak akan kelihatan kayak drivernya gitu, karena mobil ini masih friendly banget untuk dibawa sendiri gitu. Tapi ketika lo pakai driver, duduk di belakang juga nggak kalah nyaman karena udah ada captain seat, walaupun belum pilot seat ya, masih captain seat biasa. Cuman menurut gue tuh udah more than enough lah untuk ukuran MPV 7-seater. Oke, ini kita juga lagi cobain mobil ini macet-macetan, rasanya kayak gimana. Ya nggak yang segede itu ya kalau di dalam, rasanya normal aja, apalagi ini posisi nyetirnya itu bisa diatur sampai lumayan tinggi, so nyetirnya tuh lumayan commanding, pede, nggak takut ada blind spot di mobil ini. Dan surprisingly ya, mobil itu airbagnya banyak banget. Di depan aja tuh ada 6, di pilar A itu kanan kiri, di pilar A ada, di setir ada, di dashboard sebelah kiri ada, dan di jok kanan kiri depan tuh ada airbag. So kalau untuk safety sih ini jempolan lah mobil ini lah. Oke punya lah. Tingkat kepraktisannya juga bagus karena banyak banget tempat penyimpanan di mobil ini. Apalagi di dashboard sebelah kiri ya, itu ada penyimpanan terbuka, penyimpanan tertutupnya itu atas bawah. Di sini ada, di tengah ada yang terbuka, yang tertutupnya ada nih di bawahnya. So emang born to be family car sih. Premium family car. Nah, untuk mobil ini usianya kan udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun, apalagi yang kilometer udah lumayan tinggi. Yang perlu dicek adalah si komponen power sliding door-nya. Nah, biasanya tuh kalau udah berumur, itu sliding door-nya tuh suka macet-macet gitu. Suka agak error. Nah, itu perlu dicek tuh komponen itunya. Jadi hati-hati kalau misalkan beli Foxy tahun-tahun segini, itu kan harganya sekarang mungkin yang 2020 tuh masih 300 something ya, 300 kecil lah, 320 terus 30. Yang 2018 tuh masih 200 gede, 280 gitu ya, 290. Nah, itu yang perlu dicek adalah si sliding door-nya. Oh ya, mobil ini juga dilengkapin sama traction control, walaupun belum adaptive cruise control ya, cuman dia udah ada traction control-nya di sebelah sini. Jadi ini satu fitur yang emang berguna sekali ketika jalanan licin ya, ketika kita nyetir hujan, lagi jalan jauh. Nah, ini berfungsi untuk membantu kita mengendalikan mobilnya gitu. Terus dia udah keyless juga, kuncinya seperti ini. Kuncinya seperti ini, dia bisa buka pintu kanan kiri lewat remote. Emang udah integrated. Terus udah dilengkapin sama kamera mundur juga, sensor mundur. Ya itu mungkin sekarang udah basic package lah untuk mobil-mobil zaman sekarang ya, kamera mundur. Ya mobil harganya 500 juta, mungkin ya barunya 500 juta. Sekarang yang tahun ini 2020 itu kita bisa lihat pasarannya itu di angka 300-an juta gitu ya. Nah, di 300 jutaan lu bisa dapat mobil sekece ini buat bawa orang tua misalkan gitu ya. Itu enak banget karena belakangnya udah captain seat dan lega gitu, mobilnya tuh lega, jadi nggak worry lah kalau misalkan mau pergi keluar kota. Cuman emang minusnya menurut gua, kekurangan dari mobil ini adalah di akselerasinya. Karena pertama mesinnya itu 2000 cc, which itu yang dipakai sama Corolla Altis. Dan yang kedua, dia transmisinya CVT. Emang yang diincar tuh bukan akselerasinya, tapi emang smooth dari perpindahan giginya gitu. Tapi overall menurut gue sih mobil ini udah top notch lah. Cukup, mobil itu cukup banget, more than enough buat mobil keluarga. Karena ini mobilnya itu memang cukup besar ya, memang cukup besar. Jadi dia udah dilengkapin sama sensor di sekeliling mobilnya. Ada 6 sensor, jadi ada depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, dan juga di bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan-jalan kecil, lewat jalan-jalan sempit, itu dia bisa detect objek yang mepet-mepet sama mobil kita. Gitu. Jadi sebenarnya worry free sih, pakai mobil ini worry free. Karena pertama dia Toyota. Toyota partnya banyak. Terus yang kedua, emang ini
udah diperhitungkan gitu, walaupun mobilnya besar, cuman fitur-fitur di dalam mobilnya itu memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan kita sebagai pengemudi gitu. Terus untuk handling juga mobil ini dibilang ya masih ada lah limbungnya sedikit gitu ya, karena itu adalah impact dari kalau kita ngejar kelembutan suspensi, pasti mobilnya akan jadi sedikit lebih limbung gitu. Tapi kalau misalkan mau dibikin lebih stabil, konsekuensinya adalah mobilnya akan jadi keras, jadi stiff. Mobil ini tuh kayak bisa mengkombinasikan antara mobilnya bisa lembut, tapi handlingnya nggak terlalu limbung. Nah itu top notch tuh, Toyota Foxy 2020 ini. Radius putar mobil ini tuh nggak bisa dibilang yang terbaik di kelasnya ya, karena emang nggak sekecil itu radius putar ya. Jadi dia kalau putar balik itu cenderung harus kayak 2 kali lah paling nggak gitu, walaupun jalannya nggak sempit-sempit banget. Barusan kita coba putar balik dan ternyata emang nggak dapat sekali gitu. Tapi no issue lah, karena mobilnya juga mobil gede kan, mobil panjang juga. Jadi mungkin ini ngikutin kayak generasi-generasinya Yaris Joker ya, yang emang radius putarnya dibikin nggak sekecil itu, dibikin cenderung lebih besar. Nggak tahu tujuannya apa, cuman ya karena ini seangkatan jadi emang mirip-mirip tuh radius putarnya gitu. Tapi so far so good lah, nggak ada kesulitan yang berarti ketika kita putar balik. Ini bukan yang separah itu ya, masih tolerable, cuman nggak bisa yang sekali putar balik gitu. Radius putar cenderung agak luas gitu. Tapi oke lah, masih aman lah. Kebayar lah sama kenyamanan dan kelegaan kabin di mobil ini. Kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, Foxy 2020 ini pasarannya di 300 jutaan, dimana barunya mungkin di 500 jutaan ya. Mobilnya udah usianya udah 5 tahun, tapi fitur-fiturnya tuh nggak kalah sama mobil-mobil terbaru. Gitu. Ditanya worth to buy atau enggak, jawabannya masih worth to buy. Tapi kalau saran gue mungkin lo bisa menunggu sampai mobilnya mungkin di bawah 300 ya, di 280-290 juta. Menurut gue itu udah best price sih. Mobil ini kalau udah di bawah 300 juta nih secondnya, itu menurut gue udah ambil. Ini enak banget, opsi buat lo yang mau cari mobil keluarga, lega, nyari mewahnya gitu ya, nyari kemewahannya. Terus fitur safety-nya juga banyak, masih fun to drive, walaupun kalau misalkan lo pakai driver juga di belakang juga nggak kalah nyaman karena udah captain seat. Ini very worth to buy menurut gua. Kalau menurut lo gimana? Ada yang punya pengalaman pernah pakai Foxy generasi ini? Atau lo pengen tapi ada yang mau ditanyain, kira-kira apa yang mau ditanyakan dari mobil ini? Boleh langsung drop di kolom komentar. Kalau gitu sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva B Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you in the next video. Bye.